إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Syukur kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Kita masih membicarakan tentang kelebihan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita sebelum bersalawat kita berniat menjunjung tinggi perintah Allah. Aku bersalawat menjunjung tinggi perintah Allah dan agar bertambah cinta hatiku kepada Rasulullah. Nah, maka salawat itu akan memberikan faidah-faidah yang sangat banyak. Minggu telah lewat, sudah disebutkan ada 14. Yang ke-15, fadilat salawat ialah tasditul yakin, au ziyadatul yakin, khususan fil rizki. Salawat yang kita rutinkan itu akan menumbuhkan yakin di hati. Atau kalau yakinnya sudah tumbuh, menambah keyakinan di hati. Wabil khusus keyakinan masalah rezeki. Semakin banyak kita bersalawat dan semakin istiqamah bersalawat kepada Nabi, semakin tumbuh membesar keyakinan di hati kita. Keyakinan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wabil khusus keyakinan yang berkaitan dengan rezeki. Karena banyak di antara kita kaum muslimin ini ragu-ragu di masalah rezeki. Artinya yakin Allah sebagai Tuhan, yakin bahwa agama itu agama Islam, yakin bahwa Nabi Muhammad lah penutup para nabi dan rasul. Tapi mereka ragu di segi rezeki. Wasyak fil rizki, syakun fil razak. Ragu-ragu di masalah rezeki, hakikatnya ragu-ragu pada Tuhan yang memberi rezeki itu. Kita yang orang yang beriman ini wajib menanamkan di hati bahwa rezekiku itu sudah dijamin oleh Allah. Ada bakal mati kalau rezeki pada habis belum. Nah, lalu supaya keyakinan itu, keimanan itu menumbuhkan yakin yang kuat, perbanyaklah selawat. Perbanyaklah selawat dan istiqamahkan selawat. Maka iman kita terhadap rezeki itu akan menumbuhkan keyakinan yang kuat. Kenapa orang-orang mau mengambil milik orang? Karena keyakinannya lemah.
Kenapa terjadi pencurian, penipuan? Karena keyakinannya lemah. Kenapa orang menjual agama demi harta benda? Karena keyakinannya lemah. Nah, keyakinan yang lemah ini memerlukan pengukuh, penguat. Penguatnya adalah perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Semakin banyak, semakin cepat. Angka 16 fadilat salawat itu ifragus sabri, ditumpahkan kesabaran ke dalam hatinya. Orang ini dulunya kada tapi penyabar. Begitu banyak bersalawat, Allah tumpahkan kesabaran ke dalam hatinya. Yang orang bertumpah ini bisa hibah, bisa lampias, lebihan daripada hibah. Jadi orang-orang yang kada penyabar itu, munnya banyak bersalawat, satu saat dia akan diberi sifat penyabar. Orang-orang yang suka pemarah, penyarikan, hilang kesabaran. Begitunya memperbanyak salawat, maka sifat pemarahnya akan tunggai ikitan runtuh, dan sifat sabar tunggal ikitan dia tumbuh. Bila runtuh sifat pemarahnya, maka akan tumbuh membesar sifat penyabarnya. Itu di antara fadilat banyak bersalawat dan istiqamah. Jangan hari ini aja banyak kena parai, karena anginannya kena banyak bersalawat, kena parai. Itu kada membuahkan apa-apa, cuma dapat fadilat, dapat pahala bersalawat untuk hari itu. Ada membuahkan apa-apa karena ada istiqamahnya. Cuma kada apa-apa andaikan kita musafir tulak kada baca, itu dicatat sebagai membaca. Atau karena kita garing kada baca, dicatat sebagai membaca. Dua hal itu. Selama kita nih kada musafir dan kada garing, rutinakan selawat, jangan tertinggal. Allah akan menumpahkan sifat kesabaran. Itu yang orang nang kada penyabar, tahun ini salawat berapa sehari. Bisa parai. Dia dipenyarikan benar. Dan nyebut sehari kada mahantam piring dari pacaknya. Tahun ini pang begamatan berapa ikam salawat sehari. Pasti parai, atau ada belang kambingan. Rohaninya itu kada berhubung lawan Nabi. Kan semua sifat terpuji itu ada dalam diri Nabi. Sifat terpuji dalam diri Nabi bisa dipancarkan kepada kita lewat bersalawat kita. Bila kita bersalawat berarti kita ada jaringan. Jadi Nabi itu mudah memancarkan sifat kesabaran sidin ke hati kita. Jaringannya ada. Pun jaringannya kada masuk. Kita aja kada masuk, bila ada jaringan. Nanti fakta gitu. Lihat aja orang yang penyarikan luar biasa. Kada mengingat di diri, belinya itu besar-besar.
baru bersalawat parai atau balang kambingan baru bersalawat belah hendak ada. Lawan Nabi jauh. Nanang ke-17 Imbatu syukri au ziyadatuh, menumbuhkan syukur di hati atau menambah kesyukuran di hati. Menumbuhkan syukur itu bagi orang yang belum ada syukurnya. Menambah ini bagi orang yang sudah ada syukur cuma kecil. Dengan ada rutin berselawat, jangankan banyak, sedikit pun rezeki datang hari ini syukur, apalagi banyak. Sudah tumbuh di hatinya syukur. Atau orang yang sudah ada juga, dulunya telah dapat banyak rezeki syukur, beli sedikitnya kata syukur. Nah sekarang karenanya rutin selawat, jangankan banyak, sedikit pun rezeki datang hari ini syukur, banyak lah Tuhan. Syukur kada parai sama sekali. Nah itu reaksi selawat. Bagus benar. Walaupun kita katakan orang rumah tetap berpahala, itu masalahnya. Selamat ini. Bagi orang yang kada kau banyak malam, kada kau banyak macam-macam jenis amal, salawat dirutinakan. Menang bermacam-macam kada kawa misalnya. Sibuknya banyak benar, nah salawat pilih salawat. Sambil berumah kau berselawat, sambil berkebun kau berselawat, sambil di toko kau berselawat, sambil menunggang kendaraan kau berselawat. Ada mesti duduk di persahapan berselawat. Nah syukur di hati akan bertambah. Maka apabila dapat nikmat ini selalu syukur, jiwa akan tenang. Ini syukur terus orang nih. Nang ke-18 apabila berselawat itu tahsinul akhlak, membaguskan akhlak. Dulu kita sulit menampak diri kita nih segera menjadi akhlak mulia, sulit. Begitu kita banyak berselawat, Allah sendiri yang membaguskan akhlak kita. Ada sulit kita. Akhlak kita akan semakin membaik apabila semakin rutin, semakin istiqamah kita berselawat. Semakin banyak kita berselawat, semakin cepat membentuk akhlak mulia dalam diri kita. Ada dalam hadis al-yumnu husnul khuluq. Keberkahan itu letaknya ada di husnul khuluq, di baik akhlak. Bila orang ini akhlaknya bagus, Allah melimpahkan berkah. Al-yumnu husnul khuluq. Keberkahan itu ada letaknya di husnul khuluq, di baik akhlak. Nah, kayak apa sih kira membentuk baik akhlak ini dalam diri kita? Banyak salawat. Salawat tahsinul akhlak. Membentuk baik akhlak dalam diri kita. Dulu kita memang dicap orang akhlak jahat. Sekarang karena banyak bersalawat, jadi orang dulu, wah, nggak dapat dibaca akhlaknya, ini bagus orangnya. Jauh aja mana bagus ini kelakuannya. Nah, pujian orang ada sudah. Yang menilai bagus jahatnya kita ini orang lain. Pun kita ini asa bagus terus pada saat.
Karena parasa kita asa bagus terus, ada yang mencela sarik kita. Itu merasa bagus terus. Jakanya kita nih merasa diri ini asa riget, asa hina, dihina orang kita kata sarik. Kalau kita merasa diri hina, merasa diri banyak dosa, merasa diri ini akhlak buruk, merasa diri ini punya kekurangan seraba-rabanya. Ketika dihina orang, kita kata sarik. Di saat kita dihina orang, kita sarik, berarti kita selama ini merasa mulia, merasa bagus. Nah, jadi orang-orang yang punya akhlak buruk ini punya hafal bersalawat rutin. Akhlaknya dibikiakan Tuhan ini. Di sini saha, di sini lebih baik. Di sini sebulan, di sini lebih baik akhlaknya. Begitu yang mati, matilah dalam keadaan akhlak yang baik. Bila sudah akhlak baik, itu akan memancing keberkahan. Karena Nabi alaihi wasallam keberkahan itu ada di baik akhlak. Yang ke-19 salawat itu fadilatnya ziyadatul insaf, menambah kesadaran diri. Mayoritasnya manusia ini ada sadar diri. Kayak apa saya kira kita ini sadar diri? Banyak itu salawat. Masih ada kaitan lawan yang 18 tadi. Ketika kita ini dihina orang, pun kita ini sadar diri, kita ada tersinggung. Jadi kita wajar aja. Dia menghina aku ini sudah banyak dosa. Aku ini relatif amal, aku nih. Di hatinya nih bicara. Wajar, jadi anggap kurang aku nih dihina orang. Aku ini banyak dosa. Aku ini kurang amal. Aku ini macam-macamnya seperti kekurangan. Nah ini karena sadar diri. Belum amuk ada sadar diri karena. Nah sifat insaf ini perlu kita rasakan dalam diri kita. Begitu kita dipuji orang, bila kita tak ambung, tak angkat, kita nih, kok ada sadar diri. Kalau orang sadar diri begitu dipuji orang, disanjung orang, dia ingat kepada Allah, alhamdulillah. Semua pujian ini milik Allah. Allah masih menutupi aibku. Jakanya Allah membongkar aibku, satupun manusia kadang memujinya. Kenapa saat ini kurang memuji aku? Allah masih menutupi aibku. Alhamdulillah. Ini kada ta'ammuk. Justru itu pujian membuat hatinya ingat kepada Allah. Nah, ini ngarannya ziyadatul insaf. Itu orang banyak bersalawat. Ada dirinya. Begitu orang berbagi rezeki, seorang kalium seorang. Mun kita nih kada insaf, kada sadar diri, kita sesinggung, sarik kita. Bisa mamamai orang tua kenapa ikan? Orang diberi aku diliung. Sakit hatiku nih tau lah. Ikam tuh kayak apa juga? Orang diberi, ikam diliung. Nah, orang kada sadar diri, sarik. Nah, kalau orang yang sadar diri, ini langsung ingat hatinya lah Tuhan. Nah, mungkin hari ini, nah, kada ada catatannya aku dapat duit lewat tangan bakaran. Mungkin kena aku kamarian tak besok dapat rezeki dari jelur, bukan tangan bakaran kayaknya.
Nah hari ini catatannya ada yang lewat tangan bakaran orang higa apa aja. Dalam catatan aku nih kadada dapat hari duit dari lewat tangan bakaran nangkong lagi. Jadi kada apa? Husnuzan aja barangkali kemarin kan ada lewat jalur Ali ga, jalur Usman ga, jalur apa gina. Nah ini sadar diri ngerannya. Nah, ini orang yang banyak berselawat. Pedagang kita. Mahir tiap hari ada aja payu. Kenapa hari ini ada payu-payu? Sebelah payu ini. Nah jangan langsung berburuk sangka lawan orang-orang. Kita harus insaf sadar diri dulu. Oh barangkali dalam catatan atau dalam janji diriku untuk hari ini, hari anu, tanggal anu, bulan anu, tahun anu, pada dapat rezeki berdagang. Mudahan esok melipat ganda atau nih. Nah situ ada husnuzan baik sangka, mudahan esok melipat ganda. Nah karena baik sangka, barangkali esok sudah melipat ganda. Orang akan sadar diri, lalu macam-macam buruk salah di orang. Barangkali bisa disiramnya soko pun ini polisi apakah? Nah, macam-macam timbul di hati. Hanya kada sadar diri. Banyak manfaatnya insaf ini banyak manfaat. Bila hendak dalam diri kita insaf itu bersahabat, sadar diri, banyak berselawat. Kita bisa berparah dalam seorang perempuan. Ternyata begitu berparah ditolak orang. Baik penolakan secara kasar atau penolakan secara halus. Mun kita ini kada sadar diri, nah macam-macam pikiran buruk ada di pikirannya. Tapi kalau kita sadar diri, uji kita barangkali dalam catatan lauhil mahfuz atau dalam rahim, aku bisa kada jodoh kalau itu lain jodohku. Jodohku kena orang nang Tanjung barangkali lain ini jodohku. Jakanya ini jodohku pasti diterima orang. Siapapun kata kau menolak, oh ternyata secara halus orang menolak, berarti timbul lain jodoh. Banyak pembinaan lain, marah lain. Nah ini sadar diri ngarannya. Banyak contoh-contohnya. Termasuk orang anak jadi pejabat, jadi bupati misal, calon bertiga. Bilanya kada sadar diri nang kalah nih. Macam-macam kejadiannya. Garing lah. Rambat lah. Tapi bilanya sadar diri, insaf. Oh barangkali aku nih kada ditakdirkan Allah jadi pemimpin. Di alam rahim apa atau di lahir mahfuz catatannya kada kali jadi pemimpin. Kayak apa aja aku mau usul, kemana aja aku mau usul tuh kada mau jadi pemimpin aku nih. Catatannya kada ada, barangkali kada ada catatannya. Nah itu salah satu cara menyadarkan diri. Nah bila hendak tumbuh nangka itu menjadi salawat. Ziyadatul insaf. Jadi sebenarnya yang membuat pikiran kita ini kalut dan galau karena kada terwujud insaf dalam diri kita. Ya saja yang lainnya. Kayak saya kira insaf itu tumbuh menjadi salawat.
kita kawin, bini kita penyarikan. Untungnya harap banget penyarikan. Ini tuh aja Jepang penyarikan banget. Berarti kita 2-3 batik dia. Selama hakon jadi kalambu, bersabar kan. Tanamkan insaf dalam diri. Jadi kita nih barangkali sudah kohakuni di alam rahimku. Kan kita di alam rahim itu ada janji-janji Tuhan. Kemakanlah kau beri umur sekian. Umur sekian, rezeki sekian. Tapi ikam selama hidup, ujian ada. Ikam kena penyarikan menikah. Allah. Ikam kena penyakit pinggang, Allah. Ikam nikmat ini nikmat diberi. Tapi nang berupa nang kada menyamankan nang tadi. Punya bini menyarikan. Bila ikam siap, ikam kuberi umur sekian. Bila ikam kada siap, ikam mati lagi halus. Nah, bila di alam rahim itu kita mengatakan siap, menerima aja, ya sampai sekarang kita ada. Nah, jadi barangkali ini biniku menyarikan ini sudah kuhakuni di alam rahim dan janjiku. Jadi kada ada jalan lain, aku sabar aja sudah. Sabar. Kecuali ini disuruh sembahyang pada hakun atau lillahi ta'ala kita lepas ya sudah. Atau di kalambu anak hubungan kada mau, nah itu ayo hati lapas ini jadi masalah. Jadi bilangin tuh hakun aja, bersabar marah pemontongan ini tuh. Itu bersabar bisa jadi wali Allah Ta'ala. Banyak cabangnya kalau kita jabarkan insaf ini. Intinya bila kita banyak bersalawat, nang belum insaf ditumbuhkan Allah insaf dalam hati. Nang sudah insaf ditambah lagi insaf dalam hati. Atau salawat lawan Nabi. Nah termasuk lagi fadilah salawat ini. As-salatu ala nabi turisul afwa wa qabulal udri. Salawat kepada Nabi itu mewariskan ke dalam hati seseorang sifat pemaaf. Nah, sifat pemaaf. Dan menerima alasan-alasan orang. Ini ada orang yang sulit untuk memaafi. Walaupun 1000 alasan, kalian pakainya. Lagi sebutin alasan. Nah kayak apa segera mudah hati kita ini pemaaf. Nang beralasan ke orang kada. Kayak apa segera pemaaf, banyak salawat. Akan tumbuh di hati kita sifat pemaaf. Luar biasa. Kenapa kita ini harus lebih pemaaf? Hitung bang seorang berapa kita ini berselawat sehari. Karena apa kita ini kada sifat sadar diri. Hitung bang berapa kali sehari berselawat. Jawabnya ada di diri kita. Luar biasa. Tuhan menyuruh Al-Quran, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawat itu Allah Nabi Muhammad. Lagi. Suka pemaaf. Maka orang pemaaf ini di akhirat Allah menyidang banyak kayak apa aja dosa kita ini, nah ya kan pemaaf ini. Tuhan kada memandang banyaknya lagi. Tapi ya Tuhan kumaafi. Kenapa? Dalam dunia orang ini pemaaf.
Nah, banyakilah salawat supaya punya sifat maaf. Nah, termasuk lagi fadilat salawat. Tadi nang ke-20. Ke-20 tadi sulah apa? Wa qabulul udri. Nang ke-21 menambah kesejukan hati, menambah ketenangan jiwa bila memandang segala sesuatu. Orang yang banyak bersalawat itu ya memandang apa kayaknya nih, hatinya semakin sejuk. Apalagi ini memandang bunga-bungaan, kambang-kambang yang indah-indah, hatinya semakin sejuk. Semakin sejuk. Ada sedikit orang-orang saleh dulu nang ada punya kambang di halaman, bahkan bisa di rumah, bermacam-macam kambang. Biasanya nang suka kambang itu beginian, biasanya. Tapi bukan aja beginian, orang-orang wali, orang-orang saleh, orang-orang yang banyak berselawat nih, ini bila melihat kambang itu bertambah sejuk jiwanya. Bertambah nampak nur Nabi Muhammad di situ. Jangan aneh kita. Biasanya aja bibidin kata jo kambang ini. Buruk kata di kambang. Macam-macam di halaman sini kambang sini. Belum lagi di rumah. Ini orang banyak bersalawat. Memandang semakin beda kambang tahun beda-beda. Bentuknya, daunnya beda-beda. Semakin sejuk hatinya. Sejuk hatinya. Bahkan ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran. Nang ahli ilmu saraf. Kedokteran ahli ilmu saraf. Jadi jesidin orang terlebih sudah umur 40 tahun ke atas, apalagi sudah umur 60 segala macam. Kayak apa pikirannya supaya jangan malali, kayak apa pikiran supaya jangan nang kada karuan, sudah Tuhan. Dan ilmu kedokteran di situ, dan ilmu nang ahli ilmu saraf harus ada ini tiap hari aktivitas imam merawat kambang, warna beingunan ikan-ikan jenis ikan. Jadi pagi-paginya melihat nyaman. Nih wakano. Nih pikiran tenang. Oh kadang itu kambang barang. Nah sambil membersih pagi-pagi, menyiram. Lain-lain kebutuhan kambang. Penenang jiwa. Nah di sini ada kesamaan antara dokter nang ahli ilmu saraf dengan kelebihan secara nang di kitab. Jadi nang tuha-tuha itu sih supaya jangan memberamal soal tapi beramal, menyapa amal kan kalau lebihnya ajak menghadap ke hadirat Tuhan. Nang kurang amal nih. Kayak apa akal sidin itu sebagian berubah. Harus ada tiap hari, pagi, tengah hari, ke sore ya. Merawat kambang. Lain warna, lain bentuk kambangnya. Ada aktivitas. Nah, di situ timbul sejuk. Kalau sidin banyak bersalawat, makin harap lagi. Ada kesejukan pemandangan yang kali di depan kan di lain. Nyaman pikiran tuh.
nyaman rohani kita. Sehingga hilang stres, hilang. Jadi kalau prinsip hanya bibinian yang suka kambang, itu salah maka itu. Dianjurkan baik bibinian baik lelakian, bagus mengolah itu. Karena Allah menciptakan itu bukan sia-sia. Itu salah satu obat rohani. Nah, berhubung kita misalkan ada banyak berselawat, lalu ketika memandang masa biasa mah bagusnya tiga sekedar aja. Belum merasa sejuk lagi, cuma dalam mata memandang mah bagusnya. Sudah mulai bang, sudah minta mah bagusnya ini. Ada ini kambangnya nah bagus, ada ini daunnya, ada ini bentuk batangnya nah bagus. Itu sebuah isinya berita macam-macam itu. Nah, karena umumnya banyak besar, nah timbul sejuk luar biasa. Di jiwanya gitu. Jadi ini kada memerlukan, kada perlu lagi nang kasih tu kamari piknik mencari ketenangan, kada perlu lagi. Kada perlu reaksi ke jauh-jauh, rekreasi mencari ketenangan kada perlu lagi. Ini ada tempat rekreasi di rumah nang kada keluar dana. Abang kertas tuh ini macam-macam warna. Ada abang ada abang tajam, ada abang tua, ada kuning, ada putih, macam-macam. Itu ada sir, ada rahasianya kenapa tuh mencipta beda-beda. Dan lain perasaan ketenangannya ketika memandang satu sama lain itu beda-beda. Bila anak merasakan itu banyak selamat. Jadi indah. Jadi apa yang dipandang selalu indah baginya. Nah, karena memandang sesuatu itu karena perasaan indah, sifat galau segala macam itu hilang. Satu mat aja jadi berhinggap, terbang lagi. Ini sudah indah memandang segala sesuatu. Jadi segala problema yang datang itu cuman berhinggap satu mat. Ya kada kawa hidup dalam dunia kada ada problema, kada kawa harus ada. Cuma ini hinggap satu mat saja, terbang kembali. Kenapa? Karena si ampun diri ini memandang sesuatu itu sejuk. Ingat kepada Allah. Ingat kepada Rasulullah. Yang ke-22, fadilat selawat itu talinul qalbi, melembutkan hati. Hati yang selama ini karas atau pangarasan juga akan lembut, akan luluh bila banyak berselawat. Dulu ngalih di kisah pangarasannya luar biasa. Ini lembut hati sidin. Berkat selawat, berkat banyak berselawat orang. Itu talinul qalbi, melembutkan hati. Ini ada beberapa hal yang melembutkan hati. Termasuk pelembut hati itu ziaratul kubur, ziarah kubur. Baik kubur mukminin mukminat atau kubur orang-orang salih. Itu melembutkan hati, ziaratul kubur.
Termasuk juga melembutkan hati itu ru'yatul muhtadarin. Kita melihat, memandang orang yang hampir mati, orang yang anggap anak mati gitu. Apalagi saat menemukan di akhir hayatnya, ibunya kan dicabut roh. Nah, kita memandang orang yang muhtadarin ini itu melembutkan hati. Bulik kenyakaina ada reaksi itu. Anak membaiki diri. Melihat kayak ini orang mati misalnya. Nah, itu melembutkan hati. Sama Sofyan apa? Banyak bersalawat. Jadi orang pangarasan tenang. Bersalawat kada. Ziarah kubur kada katujuh. Menghadiri orang namuh tabar tadi kada suah. Sulit untuk mendapatkan kelembutan hati ini. Sampai mati ya tukar hatinya. Yang ke-23 fadilah selawat itu taklilul munazah baina zaujain, menyedikiti atau bisa juga hilang sama sekali, menyedikiti perbantahan suami istri. Ini kita nang merasa nih bahwa dulu kibini, maka boleh bahwa tuh kuat di hati ini, kemudian panas ini tuh rasa muar, rasa sarik. Menyatakan bang berapa kali salawat sehari. Pun kita ini banyak bersalawat, mengurangi, tidak bisa mengambil sama sekali nang suka berbantah memiliki bini. Kita banyak bersalawat, bini kada, ini aja lagi nang katujuh banyak membantah kita, anda maritik. Cuma bilanya berdua suka bersalawat, damai sudahnya. Nang suka membantah itu ada lagi. Ada kedamaian sudah. Ini fakta juga. Nah, kita bisa merasakan merancak awal tuh di bini. Atau mau sehari berdua salawat. Oh, ada banyak, baru itu kan kada rutin. Oh, wajar. Nah, kita menyilat diri kita sendiri. Nah, kita bisa sebenarnya. Nah, insya Allah disambung lagi. Alhamdulillah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala alihi washabihi syairul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi 'amilan. Hatta nakuna 'abdan mardiyan indaka wa ila khalqika sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa 'ala alihi wasallam.